Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Pancasila sebagai dasar ideologi negara. 1 Juni 1945 itu Bung Karno berpidato yang pidatonya itu menyebut bahwa dasar negara kita itu yang diusulkan oleh Bung Karno adalah Pancasila. Pidato Bung Karno itu secara substansi menjadi isi hampir seluruh undang-undang dasar dan pembukaan undang-undang dasar kita yang sekarang ada. Tetapi pada tanggal 1 Juni itu istilah Pancasila dan substansi-substansinya sudah dikemukakan oleh Bung Karno, tetapi narasinya belum bisa diterima. Sehingga pada tanggal 22 Juni, Bung Karno menggagas berkumpulnya 9 orang atas inisiatifnya sendiri yang kemudian melahirkan apa yang disebut Mukaddimah Undang-Undang Dasar. Mukaddimah Undang-Undang Dasar itulah yang kemudian kita kenal sebagai pembukaan yang di dalamnya ada Pancasila. Cuma Pancasila yang di dalam Piagam Jakarta itu masih ada 7 kata yang dianggap agak sensitif, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga pada tanggal 18 Agustus narasinya diperbaiki lagi. Wordingnya itu diperbaiki lagi menjadi kata ketuhanan yang Maha Esa tanpa kehilangan substansi. Dengan demikian lahirnya Pancasila itu sebenarnya merupakan rangkaian dari peristiwa besar di dalam permusyawaratan para pendiri negara, yaitu tanggal 1 Juni di mana Bung Karno mengemukakan istilah Pancasila dan menyampaikan substansinya. Tanggal 22 Juni lahir Piagam Jakarta itu juga Bung Karno. Jangan dipertentangkan Bung Karno itu seakan-akan anti Piagam Jakarta. Bung Karno yang buat Piagam Jakarta. Nggak ada Bung Karno, nggak ada Piagam Jakarta. Pun tanggal 18 Agustus PPKI itu yang memimpin sidang pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat Pancasila dan seluruh batang tubuh Undang-Undang Dasar itu, sidang itu diketuai oleh Bung Karno. Oleh sebab itu, layak kalau kita mengatakan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 dan seluruh rangkaiannya ke tanggal 22 Juni dan tanggal 18 Agustus. Salam Pancasila. Ketika Indonesia ini akan berdiri, umat Islam itu mencari model sebuah negara yang cocok bagi umat Islam. Digali dari kaidah bahwa mempunyai negara itu wajib hukumnya. Dalilnya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jika untuk melaksanakan satu perintah Allah yang wajib itu tidak bisa terlaksana kalau engkau tidak mempunyai sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib hukumnya. Jika melaksanakan perintah Allah dengan baik, jika mau beribadah dengan baik, engkau tidak bisa melaksanakannya dengan baik itu kalau engkau tidak punya negara, maka punya negara itu wajib hukumnya. Itu era hukum itu berjalan baik, tapi sesudah sekian lama hukum menjadi jelek karena kontrolnya berubah. Awal kemerdekaan bagus tuh hukumnya, tapi lama-lama timbul konflik. Awal demokrasi terpimpin, semua tertib, tapi lama-lama terjadi kesenangan berkepanjangan. Awal Orde Baru hebat, kebebasan pers, undang-undang DPR apa diatur semua, bagus awalnya. Minimal tahun 66 sampai tahun 69 bagus, mulai pemilu 71 mulai jelek. Era reformasi juga bagus banget, tapi lama-lama terjadi degradasi. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Sehingga dengan demikian apa ingin saya katakan? Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Parpol itu adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara. Oleh sebab itu partai politik harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya. Banyak orang mengatakan sekarang di medsos, bubarkan DPR, bubarkan parpol. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek. Kalau negara berubah ke monarki, potensi kesewenang-wenangan di dalam negara apapun, kalau monarki itu potensi kesewenang-wenangannya besar, sementara masyarakat tidak punya peluang untuk mengontrol. Di dalam sejarah kebangunan khilafah Islam,
Itu pelanggaran dan kesewenang-wenangan luar biasa banyak terjadi. Pembunuhan terhadap ulama-ulama itu terjadi di khilafah Islam karena beda pandangan politik, memberi fatwa yang berbeda. Imam Hambali yang kita ikuti ajaran fikihnya sampai sekarang dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah. Apakah anggaran dasar partai itu bisa diuji oleh Mahkamah Agung? Bisa atau tidak? Nah, ini perdebatan ya yang masuk lebih dalam daripada sekedar membaca teks undang-undang ya. Jadi kalau hanya membaca teks, ada yang bilang sama saya, ini nggak ada, itu yang diuji oleh Mahkamah Agung itu adalah peraturan perundangan di bawah undang-undang. Tuh lihat pasal 8 Undang-Undang 12 2011. Apa aja jenis peraturan perundang-undang? Nggak ada anggaran dasar partai. Saya bilang kalau begitu mah nggak perlu ada fakultas hukum, ya. Ada S1, S2, S3. Kayak balik aja zaman dulu SHD, Sekolah Hakim dan Jaksa. Itu dipokrol, ya. Ada undang-undang dibaca, diterapkan pada pesakitan di pengadilan. Nah, untuk apa ada filsafat hukum? Untuk apa ada teori ilmu hukum yang saya ngajarnya setengah mati sama mahasiswa, termasuk ngajarin si Beni Harman segala macam itu? Ya, jadi kok berpikir kok tiba-tiba jadi apa, jumud seperti itu, ya. Zainal Arifin Muhtar lah, Seferi Amsari lah, segala macam. Loh, sejak kapan Anda jadi jumud? Ya. Hanya membaca hukum itu hanya membaca teks, ya. Beyond the text itu jauh lebih penting, dan itu ya ada pendekatan hermeneutika hukum, ya, pendekatan hermeneutik terhadap hukum. Itu bagaimana kita membaca sebuah teks dan menafsirkan teks. Ya, kalau ilmunya belum sampai ke sana, ya itu urusan mereka lah, ya, bukan urusan saya lagi. Nah, tapi saya mengatakan bahwa persoalannya begini. Coba baca Undang-Undang 12 2011 itu. Dikatakan bahwa undang-undang dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut, ya, kepada, ya, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oke, fine. Sekarang kita lihat Undang-Undang Partai Politik. Undang-Undang Partai Politik mengatakan ketentuan lebih lanjut diatur di dalam anggaran dasar partai yang bersangkutan. Pertanyaannya, Undang-Undang 12 2011 mengatakan diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sekarang Undang-Undang Partai mengatakan diatur dalam anggaran dasar. Lalu di mana kedudukan anggaran dasar itu? Apakah dia bentuk peraturan perundang-undangan? Apakah dia kuasi peraturan perundang-undangan, ataukah dia sesuatu yang harus disetarakan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? Pertanyaannya, kalau undang-undang memberikan delegasi kepada pengaturan yang lebih rendah, ya, dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, PP, Perpres, ya, Pergub dan lain-lain, Perda, sekarang pengaturannya diserahkan kepada anggaran dasar partai. Kalau anggaran dasar itu isinya bertentangan dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji? Siapa yang bisa membatalkan? Nggak ada jawaban. Dan kita tahu partai politik itu beda dengan yayasan, beda dengan PT. Ada orang bilang sama saya, kalau gitu nanti undang-undang PT bisa diuji. Kata bilang, uji aja, ya. Kalau ada undang-undang PT itu merugikan para shareholder, ya, uji aja di Mahkamah Agung, bikin satu terobosan. Jadi siapa yang mau melarang? Oh, nanti kalau diuji akan banyak sekali pengujian ke Mahkamah Agung. Lah, ada berapa banyak peraturan gubernur, berapa banyak peraturan wali kota, bupati, ada berapa banyak peraturan dirjen segala macam, semua bisa diuji ke Mahkamah Agung, nggak ada persoalan. Nah, jadi menurut saya jika ada yang bertentangan dengan undang-undang, mestinya ada sesuatu yang bisa mengujinya. Nah, partai politik itu kan sangat penting kedudukannya. Partai politik itu 6 kali disebut dalam UUD 45, ya. KPK yang bikin begidik orang dengan dia itu, tidak sepatah pun kata-kata KPK disebut dalam UUD 45. Jaksa tidak ada disebut kata-kata pun di dalam UUD 45. Partai politik itu 6 kali disebutkan. Partai politik ketika tidak bisa dibubarkan oleh presiden manapun, termasuk SBY, termasuk Jokowi. Dia hanya bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Partai politik itulah satu-satunya yang bisa ikut pemilu. Partai politik itulah satu-satunya yang bisa mencalonkan presiden, wakil presiden. Jadi partai politik itu adalah elemen sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Nah, dia diberi amanat. Nah, kalau partai politik centang-perenang, oligarki, monolitik, nepotis di dalamnya, bagaimana partai itu mau menyelenggarakan negara ini dengan beres? Bagaimana nanti kalau partainya sendiri adalah partai diktator dan nepotis? Ya, secanggih apapun anggaran dasar dibuat oleh sebuah partai, anggaran dasar itu tidak ada artinya dan tidak ada gunanya sebelum dia disahkan oleh Menkumham. Begitu juga pengurus partai. Mau mengadakan kongres atau muktamar sehebat mungkin, dia sampaikan kepada Menkumham, tidak disahkan oleh Menkumham. Apakah dia bisa bertindak atas nama partainya? Nggak bisa juga. Makanya kalau partai itu konflik,
Apa yang jadi pegangan pemerintah, apa yang jadi pegangannya KPU. Misalnya Partai Berkarya antara Pak Tommy Soeharto sama Pak Mohdi. Kemarin tuh ada pilkada, ribut-ribut kan. Nih, yang mana nih? Yang Pak Mohdi atau yang Pak Tommy? KPU jawab apa? Kami nggak mau pusing. Ya, mana yang ada SK Menkumhamnya, itu yang kami pegang. Nah, anggaran dasar juga sama. Anggaran dasar partai itu dibedakan dua jenis. Ketika dibentuk pertama kali, anggaran dasar itu diteliti oleh Menkumham dengan mendalam. Tapi kalau perubahannya, tidak. Perubahan itu minta disahkan aja oleh Menkumham. PT juga sama. Pertama kali diteliti, kedua hanya diberitahukan kepada Dirjen AHU Menkumham. Nggak seperti itu. Menkumham ini yang mensahkan. Lalu kata Hamdan, kalau mestinya SK Menkumham, mestinya digugat ke PT UN dong. Kalau SK Menkumhamnya itu mengatur soal apa, tentang apa. Tapi kalau dia tentang pengurus, ya itu bisa dibawa ke PT UN. Ya, betul. Kalau tentang anggaran dasar dipersoalkan di PT UN bilang kami tidak punya kewenangan untuk menguji secara material. Kok Anda bilang ini anggaran dasarnya bertentangan sama undang-undang? Itu kewenangan Mahkamah Agung, bukan kewenangan kami. Yang saya uji, kalau kemudian di mana posisi Partai Demokratnya, ya itu pandai-pandai Hamdan lah sebagai advokat. Saya nggak mau ngajarin dia. Tapi omongannya Hamdan itu kontradiksi. Dia bilang mestinya yang dijadikan termohon adalah yang membuat anggaran dasar. Dan Anda dikasih kuasa sama siapa? Dikasih kuasa sama DPP Partai Demokrat kan? Yang naikkan siapa? AHY sama sekjennya. Emang anggaran dasar Partai Demokrat dibikin sama AHY sama sekjennya? Kalau begitu Anda mengaku apa yang kami persoalkan, bahwa ternyata ya menurut pengakuan Anda sendiri, AD Partai Demokrat itu justru dibuat oleh DPP Partai Demokrat. Itu batal dengan sendirinya. Menurut Undang-Undang Partai Politik, ya perubahan anggaran dasar itu hanya dapat dilakukan oleh badan tertinggi di dalam partai itu. Kalau yang pertama kali lebih bagus. Malah kita undang KLB-nya nanti ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan ADRT-nya. Jadi di mana fungsi DPP itu? Kalau Kongres sudah selesai, ketika muktamar sudah selesai, anggaran dasar sudah dibahas dalam muktamar. Muktamar itu memberi mandat kepada DPP terpilih untuk memohon pengesahan kepada Menkumham. Jadi DPP itu hanya diberi mandat oleh muktamar. Lalu kalau sekarang DPP-nya diminta ke Mahkamah Agung untuk menerangkan bagaimana proses pembuatan anggaran dasar itu, ya saya senang aja. Bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap permohonan kami ini. Karena ini memerlukan dua hal. Pertama, keberanian Mahkamah Agung untuk melakukan sebuah terobosan. Dan terobosan kan sudah banyak. Kalau yang tadi itu bilang, oh ini tidak ada dalam undang-undang. Loh, Budi Gunawan itu menguji PK. Ini bukan uji malah, ngajukan PK. Mengajukan pra-peradilan, bukan PK, terhadap penetapan tersangka. Baca di KUHP, apa aja yang boleh diajukan pra-peradilan? Salah tangkap, kan, salah geledah, dan segala macam begitu. Ya, salah sita. Loh, sekarang orang ditetapkan sebagai tersangka, tapi apa? Putusannya itu kemudian menjadi jurisprudensi, dan ada putusan MK belakangan membenarkan itu. Jadi hanya ada satu terobosan. Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.